Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Endang Sriastini Wilujeng, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku narasumber atau pembicara pada hari ini. Yang terhormat, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator. Yang terhormat, Hakim Tinggi, Hakim Ad hoc, dan Hakim Justisial Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan yang hadir di ruangan ini. Serta yang kami hormati, para Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, beserta jajarannya yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui video conference. Bapak Ibu yang kami hormati, kita haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya, kita semua dapat bersinergi dan berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat 5 Januari 2024, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Medan secara hybrid, bertempat di ruang sidang cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom Cloud Meeting. Untuk mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, marilah menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Marilah kita hening sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Nabi Berisakban Sarjana Ekonomi, Perencana Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa. Doa akan saya sampaikan dengan tuntunan secara Islam kepada Bapak dan Ibu yang beragama selain Islam. Kebijaksanaannya kami serahkan sepenuhnya kepada pribadi masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang kami berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan yang diikuti seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2024 ini. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Ilmi, ya Latif, karuniakanlah pada kami hati yang bersyukur, lisan yang terjaga, dan perilaku yang mulia, sehingga kami mampu menyerap ilmu yang bermanfaat dalam acara ini, agar mampu mengasah nurani, akal dan logika kami dalam menegakkan hukum yang bersedikan keadilan dan mewujudkan keadilan bersedikan hukum. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah niat-niat, tugas dan pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan. Ya Allah, ya Rabbi, perbaikilah agama kami sebagai benteng urusan kami. Perbaikilah bagi kami dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Dan perbaikilah bagi kami akhirat kami yang menjadi tempat kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan simak bersama pemaparan materi bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan topik Strategi Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Bersama kita sudah hadir narasumber yang kredibel, yakni Ibu Endang Sriastini Wilujeng, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, beserta moderator yang sudah sangat familiar dan kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Kepada moderator kami persilakan membantu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Yang terhormat Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, disilakan. Yang mulia para hakim tinggi dan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan Bintek sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, baik yang mengikuti secara luring maupun secara daring. Selamat siang dan salam sejahtera. Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa hari ini membuka tahun 2024 kita kembali untuk melakukan Bintek. Sesungguhnya materi ini akan dilakukan untuk menutup akhir tahun 2023
dalam tugas dan pelayanan kita. Akan tetapi manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Akhirnya materi ini dibawakan di awal tahun 2024. Tentunya sebagai orang yang beriman, kita yakini segala sesuatu ada maksud dan kehendak Tuhan. Materi tentang penegakan disiplin bagi hakim dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan ini kita lakukan di awal tahun 2024. Hadir sebagai narasumber seorang perempuan yang sungguh sangat menarik, baik di hatiku maupun di hati semua. Duduk di sini juga merasa gemeter, karena seperti selayaknya duduk di pelaminan. Seperti 30 tahun yang lalu. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi segala sesuatunya ada maksud dan rencana Tuhan. Kenapa? Topik dan tema ini kita lakukan di awal tahun 2024. Nanti narasumber akan memaparkan bagaimanakah dan mesti yang harus kita lakukan untuk berdisiplin tinggi. Baiklah, saya perkenalkan di sebelah kanan saya, senior saya, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Endang Sri Astining Wilujeng. Beliau adalah Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan sejak tahun 2023. Sebelumnya Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Samarinda, merintis karir dan mendampingi seorang hakim tinggi. Mulai di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Pengadilan Negeri Hakim di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, bergeser di Tanjung Balai Asahan, bergeser di Asahan, bergeser di Lubuk Pakam, bergeser di Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Gresik, wakil di Pengadilan Negeri Lamongan, hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Banyak suka duka, pahit getir untuk menjadi seorang hakim dan pegawai negeri. Oleh karena itu, mari kita berbagi pengalaman. Jadi, walaupun MC tadi mengatakan nanti ada sesi tanya jawab, nah saya harapkan nanti setelah narasumber memaparkan poin-poin daripada makalahnya, PowerPoint-nya, kita sharing, bertukar pendapat. Bagaimanakah penegakan disiplin ini mesti dilakukan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu Saudara, mari kita ikuti ini dengan bertanya, siapakah diri kita? Siapakah aku Tuhan? Kenapa Engkau tetapkan aku menjadi abdi hukum, pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan? Apa yang mesti kami lakukan? Mampukah kami Tuhan? Segala sesuatunya untuk menegakkan disiplin pegawai negeri. Disiplin sesungguhnya adalah ketaatan pada norma-norma atau aturan-aturan yang diyakini sebagai panggilan yang buruk
untuk menegaskan amanah tanggung jawab yang diserahkan kepada kita dengan penuh ikhlas. Baiklah, mari kita sambut dengan meriah narasumber kita, Ibu Endang Sri Astini Widujeng. Waktu dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan, karena awal tahun kita mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita semua sehat dan juga dapat melaksanakan pekerjaan kita, juga aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan baik, dan semoga berhasil atau sukses. Terima kasih. Akan saya mulai paparan saya tentang strategi penegakan disiplin kerja hakim dan aparatur peradilan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini dasar hukumnya, Bapak Ibu ini sudah di-share, Mas. Bapak Ibu ini sudah di-share makalah ini, nanti saya ambil poin-poinnya ya, saya sampaikan ya. Dasar hukumnya ya 1 Perma nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Kemudian Perma nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil ya. Perma nomor 7 tahun 2016 tentang menegakkan disiplin, dalam hal ini disiplin kerja hakim, adalah kesanggupan hakim untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja. Dan hakim wajib mematuhi ketentuan dan disiplin kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kesatuan kerjanya. Khusus untuk Pengadilan Tinggi Medan ya, hari Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai 7.30 sampai dengan 16. Sedangkan hari Jumat 7.30 sampai dengan 16.30. Sedangkan jam istirahatnya Senin sampai Kamis itu jam 12 sampai jam 13. Hari Jumat 11.30 sampai 13. Hakim yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan atau jam kerja sebanyak 3 kali dalam 1 bulan berjalan dipanggil oleh pejabat penanggung jawab untuk didengar keterangan. Selamat datang Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Izin atau pemberitahuan izin meninggalkan kantor sebelum jam pulang itu memang harus ada izinnya dan ada semacam formulirnya yang harus diisi. Izin tidak masuk kerja di luar kedinasan, terus izin bepergian luar negeri juga harus ada izinnya. Tapi kalau yang di luar negeri itu untuk melaksanakan kewajiban agamanya itu hanya boleh izin dari pimpinan satuan kerja. Sedangkan kalau ke luar negeri baik itu dinas atau keperluan pribadi harus meminta izin secara tertulis kepada ketua. Ini peraturannya ya Bapak Ibu. Tapi faktanya kadang-kadang ada yang sakit mendadak itu kan terpaksa juga harus ke luar negeri itu ya mungkin izinnya nanti menyusul ya. Kadang-kadang kan ada yang emergensi ya, jadi terpaksa harus ke luar negeri untuk berobat. Terus pembinaan terhadap hakim yang sakit. Jadi ada aturannya ya 12 sampai 14
Bapak Ibu sekalian bisa membaca ya yang sudah saya share di dalam makalah ini, misalnya waktu 2 sampai 14 hari wajib mengajukan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Lebih dari 14 itu tidak dapat menjalankan tugas mengajukan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dari tim penguji kesehatan. Terus tim yang tidak sembuh dari penyakitnya itu harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatannya. Dan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi sebagai hakim, maka dia harus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Dalam hal mengalami sakit yang tidak juga memeriksakan kesehatannya setelah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, atasan langsung wajib memerintahkan yang bersangkutan untuk memeriksa kesehatan. Kemudian tentang pelaporan, jadi yang pelapor ini ketua pengadilan tingkat pertama wajib melaporkan kepada PT, jadi berjenjang ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tingkat banding juga akan melaporkan kepada BAS. Kemudian laporan tersebut disampaikan paling lambat 5 tanggal 5 setiap bulan berikutnya dengan menemukan nama, pangkat, golongan yang dilaporkan dan uraian akumulasi tidak dipatuhinya ketentuan. Kemudian pelanggaran yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti tidak menaati ketentuan mengenai disiplin kerja sebagaimana diatur dalam peraturan dari ini dan dijatuhi sanksi atas pelanggaran disiplin kerja hakim. Jenis-jenis sanksi bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Ya. Kemudian terhadap Perma nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Ini pengawasan dan pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus-menerus bawahannya yang berada langsung di bawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasannya dalam hal ini memantau, mengamati, memeriksa pekerjaan tersebut, terus meminta laporan pertanggungjawaban, mengidentifikasi, menganalisa gejala-gejala dan penyimpangan, terus merumuskan tindak lanjut untuk mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya. Terus berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya. Pembinaan menjelaskan pembagian tugas fungsi kewenangan bawahan dan struktur organisasi di bawah kendali setara berjalan. Kemudian ditetapkan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, capaian kinerja bawahannya, dan menjelaskan membuat menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara resmi dan membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang ketiga tentang peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, di sini kita di Mahkamah Agung kan ada juga ASN yang juga tunduk pada disiplin tentang pegawai negeri sipil. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk bersama lah ya dengan hakim tadi untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam aturan perundangan.
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Berarti di luar jam kerja Bapak Ibu juga akan tetap diawasi. Jadi hati-hati, walaupun di luar jangan misalnya memang ya kadang-kadang bermain, tapi bermain kadang-kadang yang menyerempet-nyerempet bahaya, itu kadang-kadang juga menjadi kendala dalam perjuangan kita untuk menjadi warga yang disiplin. Ya, di sini ada larangan PNS, ada dari pasal 5 PP 9 ini kan PP ini sebelum ini jadi sebelum diberlakukan yang tentang nomor 8 tahun 2016 juga dari larangan PNS kan sudah bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian, larangan terus ada juga dari larangan tersebut ada tingkat hukuman disiplin, hukuman ringan, sedang, dan berat. Dalam hal ini kalau hukuman catatan pelanggaran tidak masuk kerja, tidak menaati jam kerja, itu masuk hukuman disiplin ringan. Sedangkan pelanggaran tidak masuk kerja dan tidak menaati juga ada juga yang dalam hal ini hukuman sedang, kemudian ada yang lebih berat. Kalau lebih berat ini kebanyakan sudah hampir 1 tahun, ada beberapa hari yang dihitung tidak masuk kerja. Nah, di sini ada juga hasilnya hukuman disiplin yang dilakukan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bulan November tahun 2023. Ini disiplin hakimnya ini yang berat 4, sedang 8, ringan 23, jumlahnya 35. Ada juga untuk sekretaris, panitera pengganti, jurusita, pejabat struktural, staf, dan BPNBN belum ada ya. Tetapi kalau yang mulai Januari sampai November 2023, jadi hampir 9 bulanan ya. Ini banyak sekali ya. Hakimnya ada 15 ya untuk hukuman berat. Sedangnya 21, ringannya 68. Jadi totalnya itu 164. Sedangkan panitera, sekretaris, panitera muda, panitera pengganti, jurusita pengganti, pejabat struktural, staf, PNPN pun ada. Jadi ada yang berat, ada yang ringan ya. Jadi total seluruhnya itu yang mendapat hukuman itu sekitar 225 orang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita juga harus sangat hati-hati untuk menaati tentang disiplin kerja dan perbuatan-perbuatan kita baik di dalam lingkungan jam kerja atau di luar jam kerja. Dan terakhir adalah tulisan dari C.S. Lewis yaitu integrity is doing the right thing even when no one is watching. Jadi integritas itu nggak perlu orang lain itu melihat apa yang kita perbuat, tapi perbuatan itu yang baik atau yang benar atau yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kita dan kita ada. Oleh karena itu, baiklah
Dari saya cukup sekian. Kemudian ya, untuk selanjutnya adalah silakan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan. Demikianlah sudah kita dengar paparan atau PowerPoint tentang disiplin bagi pegawai negeri sipil dan hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, paparan tadi yang sudah dibagi melewati grup WA itu mengatur secara normatif aturan-aturan untuk penegakan disiplin di lingkungan kita. Sesuai judul, sesungguhnya yang diperlukan bagaimana strategi yang penting untuk menegakkan aturan disiplin ini. Akhir bulan lalu sudah diuraikan strategi untuk penegakan kode etik hakim. Intinya adalah ada berbagai macam pengawasan. Ada pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat. Dan bagaimana pengawasan itu mesti ditegakkan untuk penegakan disiplin ini. Baiklah, kita masuk ke acara tanya jawab atau di awal tadi saya katakan sharing. Untuk sebelum acara ini dilakukan, mari kita dengarkan guru kita, ahli kita, bapak kita yang hadir di tengah-tengah sini, yang mengawasi sebagai koordinator pengawasan di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Medan. Kita dengarkan dan sambut dengan tepuk tangan yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator sama Ibu pembawa materi. Mungkin sebelum saya sampaikan ada sapaan kepada seluruh warga Pengadilan Tinggi Medan di Satker Pengadilan tingkat pertama. Saya tidak menggunakan waktu untuk bertanya kepada Ibu sama Pak Moderator, cuman mungkin kalau boleh mengajukan keberatan sedikit. Ini kenapa moderator sama bisa kompak itu? Tadi ada fotonya berdua, saya jadi curiga ada hubungan apa kira-kira. Baik, untuk seluruh Satker Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, mulai dari paling utara sampai selatan, juga yang dari timur sampai ke barat, semua pengadilan negeri, apabila saya sebut satu persatu, barangkali nanti waktunya menjadi lama. Yang utama saya sampaikan, semua Satker Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya pribadi maupun selaku pimpinan di Pengadilan Tinggi Medan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran pada kegiatan sore hari ini, yang memang memerlukan suatu semangat lebih karena waktunya hari Jumat, jadi jam-jamnya juga jam ngantuk barangkali, dan hadir itu tentunya merupakan suatu
semangat yang perlu diapresiasi. Bapak Ketua, Ibu Ketua, maupun Wakil dan Panitra, juga Sekretariat, demikian tadi disampaikan pembinaan teknis dan administrasi yudisial dari Pengadilan Tinggi yang dibawakan oleh Ibu Endang. Tentunya hal itu juga bisa dipedomani bersama. Karena apa yang disampaikan tadi, meskipun selintas disampaikan tadi, saya perhatikan telah mengacu atau telah mengambil dasar-dasar hukum dari apa yang memang selama ini kita anut, baik peraturan pemerintah maupun perma ataupun bahkan juga kode etik kita bersama. Sebelum dilanjutkan, saya sampaikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, saya ucapkan selamat tahun baru 2024 dengan harapan bahwa tahun ini, tahun 2024 yang mulai kita jalani akan mendapatkan segala kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kemudian keadaan kita akan menjadi lebih baik dari tahun kemarin yang telah kita tinggalkan. Apapun yang telah kita lalui di tahun 2023, hendaknya menjadi suatu kenangan yang baik dan menjadi sesuatu sejarah bagi kita yang tentunya harus kita syukuri bersama karena telah kita lalui dengan baik, meskipun ada aral, ada hambatan, ada kendala, tapi semuanya telah kita lalui dengan baik sehingga kita bisa mencapai pada tahun sekarang, tahun 2024. Harapannya adalah kita akan lebih baik daripada tahun kemarin dan kita senantiasa akan memperoleh segala kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di samping itu, tentunya tahun baru atau waktu momen baru yang ditandai dengan pergantian tahun ini tentunya juga kita punya semangat baru, semangat untuk lebih mengabdikan diri kita kepada nusa dan bangsa, utamanya kepada satker kita tercinta. Semangat untuk berprestasi, semangat untuk maju. Pada kesempatan ini juga ditandai saya pun masih tetap hadir pada kegiatan pembinaan pada sore hari ini. Walaupun mohon izin Bu Endang, Pak Yani, saya tadi terlambat karena juga lagi ganti sarung. Tadi Jumatan pakai sarung gitu kan. Sekali lagi mohon tahun baru menjadi semangat, menambah semangat kita menjadi semangat yang baru, yang lebih segalanya, baik lebih kencang, lebih kuat, lebih semangat dan sebagainya. Pada kesempatan sore hari ini yang perlu saya sampaikan, saya ingin menyapa untuk mengucapkan selamat tahun baru dan juga tentunya semangat untuk kita berprestasi. Ada beberapa kegiatan yang dicanangkan baik dari pusat maupun dari Pengadilan Tinggi sendiri. Ya, diantaranya tadi saya baca di grup instruksi dari Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung tentang laporan kondisi eksekusi dari apa yang tercantum di perkusi, apakah sudah sesuai atau belum dengan kondisi realnya, hendaknya segera dilaporkan. Artinya semuanya harus melaporkan. Kalau memang sudah sesuai, saya laporkan bahwa apa yang tercantum di perkusi dan kondisi real sesuai.
sehingga kami juga memonitor dan mengevaluasi dengan baik. Yang tidak sesuai dengan instruksi Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, tentunya agar dijelaskan kenapa tidak sesuai. Ya, kalau tidak sesuainya terlalu jauh, tentunya juga perlu penjelasan yang lebih detail lagi. Juga mengenai perlunya pengiriman data tentang kegiatan di tahun 2023 kepada Pengadilan Tinggi. Di dalam kontrol saya baru ada separuh yang menyampaikan atau melaporkan di grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 pengadilan yang termonitor sudah menyampaikan. Batas waktunya kalau nggak salah tanggal 7. Mungkin hari ini hari terakhir dari dinasnya. Besok dan lusa masih bisa karena menggunakan jalur daring atau online. Ya, kami masih tetap menunggu selama 2 hari ini. Tapi kalau bisa ya sampai hari ini juga sudah bisa banyak yang melakukan input atau memasukkan pada link yang disampaikan, disediakan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi semua kegiatan, walaupun saya barangkali mohon maaf tidak banyak komen di grup, tetapi saya monitor, saya pantau, juga saya catat. Seperti dengan pengiriman data perkara yang diperlukan untuk laporan tahunan di Dirjen kemarin juga terus saya ikuti, bahkan terhadap PN-PN tertentu yang tercatat belum mengirim juga saya japri. Karena apa? Kalau saya umumkan atau saya tagih di grup, barangkali menimbulkan rasa tidak nyaman, makanya saya tegur dengan japri. Dan untuk menambah semangat atau menyemangati untuk terlaksananya kegiatan tersebut. Sekali lagi ke depan masih banyak kegiatan yang harus kita sikapi dengan semangat yang tinggi, semangat yang kuat, sehingga pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Medan kemudian banyak berprestasi. Untuk para pimpinan sekedar barangkali nambah-nambah semangat, jangan khawatir prestasi yang Bapak Ibu lakukan bersama-sama dengan seluruh warga pengadilan negeri di tempat Bapak Ibu bertugas itu tercatat. Enggak usah khawatir, saya udah capek-capek, sudah seperti ini, seperti itu, ternyata nggak ada penghargaan dari pusat misalnya. Nggak usah khawatir itu. Insya Allah semua tercatat pada kesempatan kegiatan penganugerahan beberapa pemenang lomba di Jember beberapa minggu kemarin atau bulan lalu atau bahkan tahun lalu. Itu jelas di sana siapa-siapa yang berprestasi itu mendapat perhatian dari para yang mulia pimpinan di Mahkamah Agung maupun di Direktorat Jenderal Peradilan Umum. Tapi untuk menambah tetap kuatnya semangat dan spirit untuk berprestasi, ya barangkali saya sampaikan, andai pun tidak dicatat oleh yang mulia para pimpinan, insya Allah prestasi Bapak Ibu sekalian akan dicatat oleh Tuhan sebagai suatu pengabdian yang baik. Dan itu kalaupun tidak mendapat balasan atau imbalan atau hadiah dari pimpinan, pasti akan mendapat balasan atau
hadiah dari Tuhan secara tersendiri. Jangan khawatir. Kita sebagai masing-masing sebagai umat beragama, apapun agama Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin apa yang diajarkan oleh agama kita, di mana suatu perbuatan baik itu akan dibalas oleh Tuhan dengan berlipat ganda kebaikan. Barangkali demikian untuk Bu Endang, Pak Yani. Saya menyapa saudara-saudara di pengadilan negeri seluruhnya, dan ini juga merupakan pernyataan bahwa saya juga tetap semangat menemani Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan selama ini. Demikian, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf bila ada yang hilaf atau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus untuk Pak Wakapiti. Beliau biasanya kalau di pembinaan di awal itu dengan suara menggelegar untuk menggugah semangat kita. Selamat pagi, selamat siang dengan suara yang menyala-nyala. Bapak Ibu, kita kobarkan semangat dan disiplin di awal 2024 mulai dengan Bintek ini. Bapak Ibu, terutama para pimpinan di pengadilan, ada perubahan mendasar di PP 94 tahun 2021 yang merubah PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ditekankan di sini adalah pelanggaran tentang kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Kalau dulu sanksi ringan dimulai 5 hari tidak masuk kerja, dan sekarang 3 hari tidak masuk kerja sudah bisa dikenakan sanksi. Dan hari itu dihitung, dikumulasikan dari jam kerja tidak masuknya. Kewajiban pegawai negeri 1 hari harus masuk 8 jam kerja. Sehingga kalau pulang cepat tanpa izin ataupun terlambat datang itu diakumulasi jam kerjanya, dan nanti kalau 24 jam dihitung sudah 3 hari itu bisa dikenakan sanksi. Hal yang kedua yang ditekankan tentang izin kawin maupun izin cerai untuk melakukan sanksi. Mahkamah Agung dengan Perma 8 2016 telah mengakomodir bagaimana penegakan disiplin ini harus dilakukan. Baiklah, terutama Bapak Ibu Ketua atau Wakil, atau Bapak Ibu Hakim, Bapak Ibu ASN di lingkungan sewilayah hukum atau jurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan, mendengar paparan tadi, mendengar himbauan dari Pak Wakil, manakala mau berbagi pengalaman atau bertanya tentang penegakan disiplin, dipersilahkan. Silakan BNN. Ada pertanyaan silakan, atau bagaimana mengatasi pegawai yang sering tidak masuk atau ada kondisi kehidupan penegakan disiplin di masing-masing satu. Masuk. Silakan langsung aja kalau sudah terkoneksi. Langsung. Tanya langsung. Ya, Pak, nama saya Busak Barpaung. Ya, Mas, dari mana? Dari Pengadilan Negeri Medan, jabatan jabatan Hakim Ad hoc Tipikor, Pak. Yang terhormat pimpinan PT, para hakim tinggi, para pejabat, para ketua pengadilan sejajaran PT Sumut, sewilayah Sumut, maupun para hakim seluruhnya serta peserta bimbingan teknis pada hari ini. Terkait dengan masalah disiplin, tadi Bapak menyatakan kalau ada mungkin mau sharing. Beberapa waktu lalu saya
diundang di KPPN Medan, Pak. Nah, saya ketemu sama teman di sana. Ternyata di mereka itu ada jam kerja yang fleksibel. Dengan ketentuan tetap jam kerjanya jumlah satu hari jam 8. Jadi seorang pegawai A masuk misalnya jam 7.30, si B-nya jam 8, si C-nya 8.30. Tapi ketentuan maksimal tiba di kantor jam 9. Nanti dia tinggal jam kerjanya dihitung. Yang kalau jam 7.30 bisa lebih cepat pulang, kalau yang jam 9 lebih lama pulang. Saya tanya, itu apa dasar ketentuannya? Kalau kita kan PP, atau katakanlah mungkin peraturan Menpan, kan gitu Pak. Nah mereka itu bilang katanya SK Menteri Keuangan. Mungkin barangkali berbenchmark, kita benchmark Kementerian Keuangan, bisa apakah bisa diterapkan? Jadi bahan diskusi dulu tahap awal di pengadilan. Karena terutama ya kan saya pribadi lah sebagai hakim yang empati ke teman-teman hakim karir, karena sampai malam pulang. Kalau seandainya mereka ini mungkin TPP-nya bakal lama pulang, bisa aja mereka datang yang sesuai seperti diterapkan di Kemenkeu, datangnya 9, pulangnya berarti tambahlah 2 jam dibanding yang lain gitu, atau 1,5 jam. Nah itu resmi loh Pak di Kemenko Pak. Mungkin teman-teman yang di PT atau disampaikan ke Senma bisa ditanya dengan SK Menteri Keuangan. Nah, teman saya itu bilang, berarti kalau gitu di MA SK KMA-nya gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih masukan yang sangat baik sekali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tadi pemateri di awal mencantumkan kewajiban masuk kerja SKKPT di wilayah Pengadilan Tinggi Medan. Memang di PP 94 2021 kewajiban ASN untuk masuk kerja itu 1 hari dihitung 8 jam. Lebih dari itu dihitung lembur. Kurang dari situ ada sanksi-sanksinya. Lah, bagaimana ketentuan yang sudah diterapkan di Kementerian Keuangan, kewajiban 8 jam, lebih dari itu diperhitungkan, dan jam waktunya bisa fleksibel, itu menjadi tantangan atau masukan yang menarik. Oleh karena itu masukan ini kita dengarkan dulu pendapat dari narasumber kita dan kita nanti lemparkan ke floor. Baik, terima kasih atas masukannya ya. Tetapi di sini di Perma nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin ini memang di Pengadilan Tinggi Medan sudah ditetapkan bahwa jam kerja nanti kan ada memang fleksibel ya. Tiap daerah mungkin tidak sama ya, karena kita mengingat waktu Indonesia Timur dan Barat itu juga tidak sama. Tapi sudah ditentukan hari Senin Kamis itu jam 7.30, jam 16, sedangkan hari Jumat 7.30 sampai 16.30. Istirahat pun sudah dikasih waktu jadwal yaitu jam 12 sampai jam 13 itu Senin sampai Kamis. Sedangkan hari Jumat tetap pukul 11.30 sampai 13. Jadi kalau mengenai memang banyak ya kita waktu di PN itu memang jam kerja kita itu kebanyakan lewat-lewat. Memang datangnya kita mesti di absen. Kemudian kalau terlambat itu dicoret gitu ya. Misalnya dikasih garis merah, terlambat kan ketahuan. Nah, kalau pulangnya itu rata-rata kalau yang di pengadilan itu sidangnya itu kan sampai sore, bahkan ada yang malam, apalagi kalau yang di Biko itu sampai hari berikutnya ya kadang-kadang sidangnya itu, kadang ditunda dulu untuk hari ini, tapi besoknya sudah dilanjutkan lagi yang tengah malam itu. Untuk itu kami masih belum mendapati itu apakah bisa diperhitungkan. Hari itu misalnya kan lewat sudah berapa jam, sudah lebih dari 8 jam lagi bekerja. Apakah bisa dihitung itu sehari? Itu saya masih belum mendapat masukan, tapi kalau saya
melihatnya karena sudah ditentukan jamnya, ini jam sekian sampai jam sekian, ya itu sebenarnya ini dianggap lembur kalau, tapi untuk hakim tidak ada pula lemburnya. Rata-rata semua hakim yang di kota-kota besar, yang di pengadilan itu rata-rata mesti lewat dari jam. Baik, kalau dari saya ya sekian, jadi itu masukan. Kita tanyakan lebih lanjut juga, walaupun menteri mereka yang dari keuangan bisa diperhitungkan atau fleksibel, tapi kita masih tetap mempedomani permen tersebut ya. Dan lagi ini kan kalau di PT Medan itu kan bedanya kan cuma masuk jam 8 kita mengajukan setengah 8, tapi pulangnya juga dipercepat gitu. Jadi memang terhitung juga masih 8 jam. Baik, dari saya cukup sekian. Demikian sebagai masukan Bapak Ibu, ke depan memang ada gagasan supaya jam itu fleksibel. Dan untuk jabatan-jabatan tertentu bisa dikerjakan dari rumah. Jadi tidak harus ke kantor dan sebagainya. Kalau hakim, terutama di kota besar atau pengadilan tipe A atau tipe A khusus, semuanya itu pasti pulang membawa PR. Ya, seluruh hakim tinggi ini kalau di rumah masih bekerja untuk membuat putusan, 100% menambah jam kerjanya. Begitu juga pulangnya, kita seringkali lewat tetapi tidak diperhitungkan. Ke depan apakah mengarah ke situ atau masih tetap konvensional peraturan yang lama 8 jam, kelebihan itu tidak diperhitungkan, dan kita nanti itu bukan putusan secara instruksi KPT ataupun karena itu domain daripada pemerintah pusat. Tapi terhadap masukan ini, apakah perlu kita usulkan ke pusat atau bagaimana selayaknya kewajiban dan larangan bagi PNS kalau dari floor ada memberi masukan atau memberi input untuk topik ini, dipersilahkan baik dari PN-PN yang ada di wilayah ataupun Bapak Ibu Hakim Tinggi yang hadir di ruangan ini, bagaimana masukan atau input seperti ini yang di instansi lain sudah diperhitungkan. Silakan kalau mau ada tanggapan. Apakah ketentuan jam kerja bisa dilakukan secara fleksibel? Yang penting kewajibannya melaksanakan pekerjaan 8 jam sehari. Ada yang mau memberikan tanggapan? Bapak Ajis kok merenung, ujiannya masih hari Senin, jangan direnungkan sekarang. Sekarang topiknya tentang disiplin pegawai negeri, belum panitera muda panitera muda pidana. Ya. Silakan mungkin kalau ada masukan, Aziz. Ibu Elita mau aliran progresif ke 8 jam ke depan bisa dikerjakan di rumah, yaitu jam kerja. Yang penting outputnya, hasilnya apa, pekerjaannya selesai, dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai tugas hakim ini memang sangat fleksibel. Jadi memang benar tadi kata Ibu narasumber, kalau kita di kelas 1A khusus biasanya di Pikor itu sudah jam 12 malam, harus kita tunda, nggak bisa di-skor lagi, tunda untuk sidang selanjutnya, besok paginya itu, jam 1, jam tengah 1 malam, itu biasa. Namun di beberapa kita ketahui, bahwa sistem kita di kepegawaian kita kan ada pertama SIKEP, Sistem Informasi Kepegawaian. Di sana jelas bahwa kita pagi-pagi itu mengabsen paket itu.
Di sana udah jelas itu lokasi kita pun sudah ditentukan. Tidak bisa kita berada di luar area perkantoran. Jadi secara tidak langsung kita sudah harus berada di lingkungan kantor pada waktu pukul kita absen tadi jam 7.30 itu paling lambat, paling telat. Jadi oleh karena itu kalau kita mengacu tadi misalnya kalau kita berbuat fleksibel karena kemarin kita sidangnya sampai jam 1 malam dan kita bisa, kalau bisa berarti saya masuk nanti jam 10 pagi. Itu disikap tadi udah nggak bisa lagi, udah merah kita. Nah itu yang jadi masalah. Kemudian apalagi mengenai apakah kalau kelebihan tadi kita bisa lembur. Saya pun bingung juga nih Pak Moderator, saya belum pernah saya mendapat lembur di sini. Bingung saya. Yang banyak itu nggak tahu apakah mungkin di sekretariatan yang ada lembur itu, kalau hakim itu jarang lembur, nggak ada pun mungkin. Jadi oleh karena itu saya berpikir bahwa masalah-masalah itu mungkin itu akan nanti dibicarakan. Betul kata Pak Moderator tadi, inilah akan kita sampaikan nanti pada petinggi-petinggi kita di Mahkamah Agung untuk masukan. Karena memang benar juga bahwa masalah keuangan untuk Mahkamah Agung itu kan kita pasti berperan kepada Menteri Keuangan. Kita tidak bisa berdiri sendiri masalah keuangan mengenai anggaran dan mengenai lain-lain hal tadi. Tapi mungkin kalau Menteri Keuangan untuk mengatur dirinya sendiri, dia bisa. Sehingga kan terjadi dompleng masalah penggajian kita aja dengan mereka itu berbeda. Gitu. Itu mungkin masukan-masukan nantinya ke depannya. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Bu Elita, silakan. Ini ditodong ini sama moderator ini. Cerdik dia, mentang-mentang ada hubungan khusus ini dengan narasumber. Baik, saya mungkin tidak bisa memecahkan atau memberi solusi yang terbaik, tapi saya akan coba juga melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Aziz dan juga dikembalikan juga kepada apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber dan ditambah oleh Bapak Moderator. Memang kalau kita berbicara mengenai masalah fleksibilitas, ini ada kaitannya dengan keadilan Bapak dan Ibu. Ya. Keadilan itu sering tidak terasa bagi kita hakim pada khususnya, terutama yang bukan di pengadilan tinggi ya, di tingkat bawahnya. Kenapa? Coba saya kasih ambil satu contoh lagi. Kalau pas puasa itu kan jam kerja kita dipersingkat, benar kan? Nah, itu yang kita alami dulu waktu kami dengan Pak Moderator di Pengadilan Negeri Medan itu, jamnya jam 3. Tapi kami itu masih bersidang sampai jam 6. Orang sudah pada pulang, yang tidak bersidang itu sudah pada pulang, pegawai sudah pulang, kepegawaian staf sudah pulang. Tapi PP sama hakim masih bersidang. Nah ini kan apakah itu dihitung apa tidak? Jadi ini barangkali nanti khusus untuk hakim di pengadilan lah terutama yang dia memiliki jabatan fungsional, ini perlu pengaturan secara khusus. Untuk menerapkan 8 jam itu rasanya itu selain tidak mungkin, ya mungkin terlaksana maksudnya terpenuhi 8 jam, barangkali bisa lebih. Nah seperti kata Pak Aziz tadi, kalau lebih kita itu bekerja, apakah itu bisa direimburse seperti pengeluaran direimburse dia kekurangannya? Nah ini kan tidak mungkin, jadi mungkin ada pengaturan secara khusus. Nah tadi sebagaimana dipaparkan oleh narasumber, itu memang di Perma itu saya tadi baca juga, saya buka lagi, itu memang tidak ada diatur mengenai kelebihan atau kekurangan jam kerja tersebut. Nah seperti kata Pak Aziz tadi, secara tersistem itu kita jam 7.30 kita sudah absen, ya. Kemudian pukul 16 itu, 16 itu kita sudah pulang. Nah kemudian kalau absen yang manual, kita lewat jam 7.30 sudah dicoret. Ya, padahal kita kadang-kadang jam 6.30, jam 7.30 itu bukan disengaja kadang-kadang. Lewat 1 menit aja kita sudah dicoret. Nah, jadi aspek keadilannya, fleksibilitas itu mungkin nanti perlu kita pikirkan bersama. Namun kalau hakim dan panitera yang jabatan fungsional, itu kalau saya lebih kepada produk dari kita. Nah, itu bisa terekam dari SIPP ya. Seperti kemarin akhir tahun kita bisa lihat ya, progresnya itu persentase penanganan perkara kita itu berapa persen.
Dari situ kan kelihatan ya. Jadi kalau dikait-kaitkan itu Bapak dan Ibu yang memang ada kaitannya dengan Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan itu dan lain sebagainya, kalau pabrik kan mereka itu dibayarkan berdasarkan produk yang mereka lakukan. Ibaratnya itu mereka tuh ada SKP-nya itu produknya hari ini 5 produk. Jadi kalau dia tuh cuma 3 berarti tidak memenuhi target. Nah kalau kita hakim bagaimana? Kita hari ini mungkin putus perkara kita 5, tapi ternyata oleh berbagai halangan yang bisa kita putus cuma 2. Nah itu kan luar kontrol kita. Nah lagi-lagi jam kerja hakim itu memang kalau dibilang fleksibel, memang harus fleksibel. Demikian yang bisa saya sampaikan dan berbagi saja. Terima kasih Pak Moderator. Baik, intinya adalah ini sebagai input atau masukan. Nanti kita lakukan pengkajian lebih dalam, apakah pantas tidak jam kerja hakim itu diatur tersendiri, bagaimana produknya, dan menjadi usulan nanti dipertimbangkan. Ya. Terima kasih pertanyaan atau sharing yang sangat bagus dari Pengadilan Negeri Medan. Pak Wakapt mau kasih masukan? Silahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kalau saya memberi masukan enggak ya, karena itu merupakan masukan dari PN Medan. Kalau enggak salah Pak Marpau, mungkin hakim ad hoc ya, kayak enggak, seingat saya. Tapi ini sharing sedikit sebagai jabatan wakil, itu saya kurang sependapat atau tidak setuju usulan Pak Marpau. Kalau di Kementerian Keuangan telah dilakukan atau dilaksanakan mungkin dengan berbagai ketentuan atau batasan-batasan yang rigid ya barangkali. Tapi kalau di kita ini saya bayangkan, saya selaku pengawas, koordinator pengawas, jadi banyak mengawasi, terutama izin juga menjadi salah satu bagian dari kewenangan saya memberikan izin. Baik izin tidak masuk maupun izin pulang cepat, izin keluar kantor. Saya ingat banget ketika ada pandemi kemarin, ada kerja di rumah dan kerja di kantor. Nah, itu di rumah juga ditentukan rumah yang mana itu pada waktu itu. Jadi bukan berarti kita bisa kerja di mana saja, tapi prakteknya juga nanti HP bisa dititipkan kepada anak atau istri kita untuk ngabsen berdasarkan Google Map-nya di rumah, tapi orangnya di mana. Itu jadi saya tidak setuju karena ngawasinya itu susah. Itu karena kita sendiri belum terbiasa untuk ya seperti itu, kondisi seperti itu. Jadi waktu WFH dulu kerja di rumah, nyatanya kita juga nggak kerja di rumah. Ya memang kita mengerjakan pekerjaan kita. Kalau hakim membuat putusan, tapi kadang-kadang membuat putusannya juga dibuat sedemikian rupa yang susah dikontrol waktunya. Jadi kalau sudah kakek-kakek yang nunggu cucunya tidur, nah jadi masa jam kerjanya menjadi malam gitu karena nunggu cucunya tidur. Gitu. Jadi rasanya cukup berat untuk satker kita untuk dibuat jam yang fleksibel, sedangkan jam yang tegas saja pengawasannya lumayan memusingkan gitu. Karena apa? Ini saya sebagai wakil yang datang Pak Yani, nah, Pak minta izin. Kalau saya mengatakan jangan pergi, gitu. Dia nggak pergi. Tapi yang pergi Bu Endang, kan? Saya hanya ikut kok Pak, saya nggak pergi, yang ikut Bu Endang. Dan saya nggak bisa menolak karena Pak Yani ini sahabat saya. Jadi
menjadi apa nepotisme jadinya ya. Karena beberapa kali saya ketemu di satker yang sama dengan Pak Yani. Apalagi nanti ya kondisinya memang sebetulnya kalau mau saya jelaskan sedikit tadi Bu Endang, tapi saya tidak tega. Bahwa izin itu aturan resminya itu maksimal 2 hari. Yang kita pahami itu 2 hari ketika mengajukan izin hanya boleh dikasih 2 hari. Itu pemahaman hampir kita semua. Padahal aslinya itu 2 hari dalam 1 tahun. Nah coba, ya kalau mau dipegang itu, ya gimana Pak? Pak Sormen datang, Pak Sormen juga pembina saya. Enggak nyaman juga Pak. Pak, izin Pak. Saya ada acara adat Pak. Apalagi di Medan ini, di Medan dan di Bali, banyak sekali acara-acara adat yang ya kita nggak mungkin nggak menghormati seperti itu. Ya itu intinya yang diberikan ketegasan atau tegas jam susah mengawasi, apalagi kalau fleksibel sangat susah dalam konteks pengawasannya. Jadi nanti harus ada wakilnya itu beberapa ya. Jadi wakil khusus ngawasi apa gitu. Itu mohon maaf Pak. Terus Pak Marbaum gitu. Meskipun saya juga pengen tapi saya rasa itu susah diterapkan. Itu Pak Yani dari saya selaku pengawas perizinan. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah dengar semua permasalahan ini, bagaimana beberapa tanggapan dan kesimpulannya. Nanti di bagian akhir akan saya simpulkan jalannya fintech ini. Ada hal-hal lain, mungkin terutama para wakil ketua pengadilan negeri yang sebagai koordinator pengawas di satkernya ada menemukan permasalahan-permasalahan tentang strategi penegakan disiplin bagi hakim dan pegawai negeri sipil. Mungkin ada permasalahan tentang izin kawin, bagaimana kalau izin cerai dan sebagainya, karena tekanannya di PP yang baru itu selain jam kerja juga masalah hal tersebut. Silakan Bapak Ibu di Satker mungkin menemukan permasalahan yang pelik di wilayahnya, temanya tentang penegakan disiplin, bisa sharing seperti PN Medan tadi, atau ditanyakan hal-hal yang lain. Dipersilahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya ditanyakan aja. Kalau izin cerai, kalau sebagai penggugat kan itu ada izin dari atasan langsung. Ya, bagaimana kalau misalkan dicerai? Apakah harus izin atau bagaimana ke atasan langsung? Silakan dijawab Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan-pertanyaan lain atau mau mengemukakan hal-hal sekitar penegakan disiplin? Atau kan saya tadi kemukakan disiplin adalah ketentuan, ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diatur secara khusus di Perma itu tentang kewajiban masuk kerja dan sebagainya. Adakah di daerah mungkin ada pegawai atau apa, dia masuk kerja tapi jarang sekali mengikuti ketentuan apel di Senin atau pulang hari Jumat kan ada kewajiban apel. Ya, ada masukan, silakan. Silakan dari PN.
Ya, izin Pak, bertanya saya Jainuddin dari PN Pematang Siantar. Agak mendengung suaranya ya, Pak diulang lagi. Izin Pak, saya Jainuddin dari PN Pematang Siantar. Jelas Pak? Ibu? Halo, Ibu? Izin Pak, saya Jainuddin dari PN Pematang Siantar. Ya, silakan langsung Pak, sudah didengar. Silakan langsung, sudah didengar dengan baik sini. Zainuddin. Terima kasih Pak. Di peraturan terkait disiplin yang disebutkan tadi, itu untuk sakit dari 2 hari sampai 14 hari kita menggunakan surat keterangan dokter. Sementara untuk yang 1 hari tidak ada diatur baku. Yang jadi pertanyaan saya, untuk yang 1 hari ini, apakah kebijakan Satker masing-masing, apakah boleh surat pribadi yang ditulis pribadi, atau tetap surat dokter juga? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih berbagi pengalaman. Kalau ada Bu Aya, silakan masuk di sini. Panggil aja Bu Aya ya, pengalaman. Dan mungkin kita dengarkan dulu Bapak Ibu pengawas personalia, pengawas bidang personalia, ada enggak di sini hakim tingginya? Pak siapa? Jadi pertanyaannya, kalau sakitnya lebih 2 hari sampai 14 hari, harus ada izin sakit dari dokter. Kalau 1 hari, apakah cukup memberitahukan saya sakit tidak dilampiri surat dokter atau bagaimana? Atau kita dengarkan dulu pengalaman pribadi dari narasumber. Silakan. Baik. Kalau saya pernah mengalami itu, misalnya sakit gitu ya, memang cuma sehari. Untuk pertama kali memang kadang pakai ini, Pak, saya sakit ke pimpinan. Terus kemudian besoknya saya kasih waktu masuk, itu kadang saya kasih ya surat dokternya, tetap walaupun 1 hari, tetap juga kita sakitnya tetap juga pakai surat dokter, tetap juga kita minta misalnya kalau sakit ini. Nah, masalahnya kalau yang sakitnya misalnya bukan sakit yang parah sekali, ya sakit-sakit ringan, ya itu susah juga kalau ke dokter dipakai, paling dikasih obat. Nah, tapi surat kalau setahu saya ya kalau surat dari dokter spesialis itu minimal 2 hari. Itu kalau yang dari dokter biasa saya kurang tahu. Kalau spesialis sekarang saya pernah ngalami juga ya. Ini Bu Anya. Ya, hadir di tengah-tengah kita Kasubag Personalia ya, bagaimana pengalaman selama ini yang dilakukan di PT. Pertanyaannya Bu Aya ya. Ketentuan di Perma, kalau sakit, keterangan sakit tidak masuk kerja, 2 sampai 14 hari harus diterangkan dengan surat dokter. Nah, bagaimana kalau sakitnya itu sehari? Apakah perlu surat dokter atau bagaimana mekanisme izinnya? Yang nanti kalau nggak ada izinnya, nggak ada dokternya, tiap hari Jumat atau Senin sakit. Ya, karena memberi surat pribadi, apalagi WA kata narasumber, Pak saya sakit, aman, tidak apa-apa, tidak masuk. Nah, bagaimana prakteknya selama ini di pengadilan tinggi? Semoga pengalaman di pengadilan tinggi ini bisa menjadi contoh atau panduan di satker-satker di bawahnya. Silakan Ibu Ahya. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari Bapak Zainuddin dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar ya. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, Bapak udah
menjadi kasubag sudah berapa lama ya Pak? Kasubag kepegawaian. Kenapa baru sekarang mempertanyakan ini gitu Bu? Karena permasalahan ini kan udah sering terjadi ya Bu di Satker. Kenapa ini baru dipertanyakan sekarang? Dan mungkin nggak dengar sana. Baik, kalau untuk di PT sendiri Pak, itu kebijakan dari pimpinan kita wajib memberikan eviden berupa surat sakit walaupun hanya 1 hari. Nah, untuk pemberitahuan melalui WA atau telepon itu hanya untuk sifatnya sementara. Misalnya pagi-pagi nih tidak bisa masuk karena sakit, diberitakan dulu kepada pimpinan, tapi tetap menyusul surat dokternya. Karena kita jam 7:30 itu kan udah di garis merah untuk absen manual. Jadi kita harus tahu keterangan pegawai yang nggak masuk ini karena apa. Gitu. Jadi tetap dicari tahu, cari info kenapa tidak masuk. Nah, biasanya mungkin kalau bagi para hakim tinggi langsung ke Pak KPT atau Pak Wakil, nanti Pak KPT atau Pak Wakil akan memberitahukan kepada saya. Ini terusan WA-nya. Tapi nanti kami bagian petugas absen akan tetap meminta eviden surat sakitnya. Begitu Pak, untuk di pengadilan tinggi sendiri. Ya, saya kira sudah jelas dan tuntas ya. Tetap diperlukan surat keterangan dokter. Untuk hal yang mendadak, pemberitahuan dulu lewat surat ataupun lewat WA kepada pimpinan sehingga keterangan dia tidak masuk atau terlambat bisa dicantumkan. Bagian personalia tetap meminta buktinya atau evidennya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari PN-PN lain ada yang bertanya sekitar penegakan disiplin. Silakan. Silakan. Tadi kita kan berkutat tentang penegakan disiplin tentang jam kerja. Lah bagaimana kalau ada pegawai tidak mentaati aturan atau norma-norma yang lain yang menjadi kewajiban. Misalkan beberapa kali tidak masuk apel atau tidak mengikuti apel. Nah, apakah mekanisme pembinaan strategi apa yang dilakukan terhadap pegawai tersebut? Ada sharing para wakil ketua DPN atau ketua atau para hakim pengawas personalia? Kalau tidak ada, biar sekali lagi dijawab berbagi pengalaman bagaimana mekanisme itu yang dilakukan di PT Medan. Silakan Bu Aya lagi. Bagaimanakah terhadap pegawai atau orang yang senantiasa sering tidak mengikuti apel? Langkah-langkah apa yang mesti dilakukan? Terima kasih. Baik Pak, biasanya kalau yang tidak mengikuti apel itu, pertama kita lihat dulu dia ada mengisi form izin keluar kantor atau tidak mengikuti apel. Nah, itu wajib mengisi form tersebut yang akan ditandatangani atau dilaporkan kepada Pak Wakil. Nanti kalau lebih dari 3 kali mungkin ada teguran. Cuma di sini alhamdulillahnya para hakim, pegawai itu baik budi semua Pak, belum ada yang 3 kali. Yang untuk izin berturut-turut selama 3 kali untuk tidak mengikuti apel. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih, tetap harus izinnya. Bapak Ibu, sesuai tema strategi penegakan disiplin di pengadilan tinggi ini banyak para hakim tinggi yang sebelumnya
adalah para pimpinan atau ketua atau wakil ketua di pengadilan-pengadilan negeri kelas 1 atau 1 Agustus. Ya, bagaimanakah strategi mereka untuk dicontoh para wakil dan ketua satgas di bawah untuk menegakkan disiplin supaya memenuhi kriteria apa yang mesti dilakukan. Hadir di tengah-tengah kita Bapak yang sangat kita kenal, penuh inovasi, Bapak Bombongan, silakan berbagi pengalaman strategi apa yang dilakukan sebagai pimpinan, baik sebagai wakil atau ketua, untuk menegakkan disiplin pegawai negeri sipil ini. Berbagi pengalaman. Para wakil dengarkan ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Moderator. Izin Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk menyampaikan beberapa pengalaman. Memang masalah disiplin ini salah satu yang menjadi perhatian dari pimpinan, karena kalau misalnya kita biarkan makin lama makin melorot. Kita kasih apa namanya itu ada sejenis apalah toleransi makin melorot. Kita buat ketat, katanya kejam sekali kedua kayak nggak ada pengertian. Dikasih lepas, melorot juga. Jadi di antara itu memang kita lihatlah perkembangan seseorang itu. Kalau misalnya sudah beberapa kali dan kita lihat karakter orangnya memang perlu dilakukan pembinaan, maka dikala dia sudah beberapa kali kita anggap sesuai dengan laporan dari kepegawaian, kita membuatkan surat pernyataan. Jadi pertama kita buatkan surat panggilan. Itu biasanya yang mengerjakan ini Pak Wakil. Jadi kita pun sudah instruksikan kepada Pak Wakil, kalau misalnya yang apa ini langsung dibuatkan surat. Jadi dia juga sesuai dengan petunjuk dari Ketua Pengadilan, dia memanggil untuk melakukan pembinaan. Ditanya di sana masalahnya apa, kenapa terlambat. Tentu kita dikala seseorang itu berturut-turut, misalnya ada sesuatu tidak melakukan disiplin sebagai mestinya, ditanya masalahnya apa. Nah setelah ditanya masalahnya apa, ternyata itu adalah karena kurang perhatian, sehingga kita buatkan membuat surat pernyataan. Surat pernyataan supaya dia nanti akan memperbaiki tidak melakukannya lagi. Itu langkah-langkahnya. Baru kemudian langkah itu apabila memang tidak juga diperhatikan, maka langsung kepada langkah yang sifatnya sudah hukuman disiplin, yaitu teguran secara lisan. Jadi sebelum masuk ke itu kita buatkan dulu modelnya seperti ini, pembinaan. Sebelum masuk kepada penjatuhan sanksi. Misalnya langsung kepada lisan. Kemarin itu kita buatkan adalah langsung tertulis. Sesuai dengan beberapa kali tidak melakukan sikap secara online, tapi online-nya itu adalah online kebijakan dari KPT Jawa Barat. Kita berikan sanksi teguran tertulis. Nah itu sampai situ apanya langkah-langkah. Tapi saya harapkan Pak KPN, kita juga kan tidak mau juga benturan atau sifatnya apakan anak buah ya, tidak mengayomi anak muda. Prinsipnya kita pimpinan harus mengayomi anak muda, tetapi pimpinannya itu kalau bisa cukuplah sebatas surat pernyataan saja supaya di pimpinan. Terima kasih. Demikian pengalaman kami. Mohon mungkin Pak Agis gimana Pak Agis? Ya, Bapak Ibu itu berbagi pengalaman, diperhatikan Pak Wakil, Ibu Wakil, dan pimpinan pengadilan. Kalau pengalaman pribadi saya sebagai hakim ya, pimpinan itu ada yang tegas tapi luas ya. Kadang-kadang kalau saya minta izin keluar atau tidak masuk aja, mau izin aja segan. Kalau saya pengalaman ada membernya, istri saya yang tak suruh minta izin ke Pak Wakil. Kalau beliau sudah masuk, saya baru nyusul masuk. Itu strategi yang saya lakukan. Tapi dengan luas tapi tegas, itu anak buah menjadi segan atau malu kalau melakukan hal-hal tidak mematuhi norma atau aturan. Baik jam kerja, maupun aturan-aturan yang lain. Mungkin sekalian di sini mohon maaf yang mulia Pak Wakapiti, bagaimana kiatnya, strateginya supaya anggota itu
segan dan mentaati norma atau peraturan, dalam kata lain lebih berdisiplin yang mesti dilakukan sehingga bisa dicontoh oleh para pimpinan, selain tadi sudah dikemukakan dengan baik oleh Pak Bombongan. Silakan Pak Wakabit. Saya dibisikin Pak Bombongan, katanya harus jadi role model yang baik. Artinya kalau mau ditaati ya kita harus juga taat. Itu emang logisnya seperti itu Pak Kurniawan. Saya sendiri tidak bisa memberi kiat kepada para wakil atau para ketua di bawah bagaimana bisa disegani atau ditaati, tapi saya lebih pada mengandalkan kekuatan doa. Jadi terus terang, kalau masuk ruangan saya itu orang menjadi segan itu karena doa. Terus kalau di ruangan saya itu sambil tanda tangan juga sambil mengucapkan doa. Terserah dipercaya atau tidak, ini masuk akal atau tidak, tapi insya Allah hasilnya bisa dirasakan bersama. Saya rasakan teman-teman meskipun mohon izin, mohon maaf, para senior, kondisinya lebih senior dari saya dalam konteks angkatan atau konteks pengalaman, itu ternyata juga mengajukan izin ketika mau pergi. Seandainya pergi begitu saja tanpa izin juga bisa nggak kelihatan saya, karena CCTV di sini juga tidak terlalu banyak dan tidak efektif ya. Di ruangan saya juga nggak ada monitor CCTV, tetapi prosentasi teman-teman mengajukan izin itu menurut saya sangat tinggi, sangat banyak. Artinya berarti mereka juga mentaati peraturan. Sedangkan saya juga ketat atau tegas juga. Menurut saya tidak terlalu, tapi saya lebih banyak. Kalau luas mungkin seperti yang disampaikan Pak Yani tadi, ya banyak luas. Tapi kadang-kadang ada trik tertentu, baru masuk ditanya dulu, mau izin ya? Orang akhirnya segan. Ya, belum ngomong apa-apa sudah mau izin atau mau kemana? Gitu. Jadi mau ngomong juga ngulang lagi, misalnya itu mungkin ada agak berkurang. Itu aja Pak. Jadi trik utama ya banyak doa, gitu aja. Terserah mau percaya atau tidak. Saya pembinaan ke daerah, ke PN juga senantiasa saya sampaikan bagaimana kekuatan doa bagi kita hamba-hamba Tuhan yang beriman, baik dengan iman cara Kristiani maupun cara Islam atau cara yang lain. Kita punya Tuhan, pasti kita memohon kekuatan dan penguatan oleh Tuhan. Itu aja Pak Kurnia, boleh dicontoh? Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Waktu sudah melewati hampir jam 4. Ada beberapa kesimpulan dari Fintech kali ini. Nomor 1 adalah bahwa disiplin pegawai negeri adalah ketaatan pada norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk kita melaksanakan tugas atau amanah dengan baik, menjadi pribadi yang kuat, dan menjadi contoh di sekitar. Mengenai jam waktu kerja yang dilakukan secara fleksibel, kita sudah diikat dengan aturan ketentuan mengenai jam masuk kerja, jam keluar, itu domain pusat, dan kalau fleksibel sangat sulit untuk dilakukan pengawasannya. Yang ketiga, mengenai surat sakit, ya, walaupun 1 hari, ketentuannya perma 2 sampai 14 hari wajib itu.
Di konvensi kebiasaan di pengadilan tinggi, pemberitahuannya bisa melalui WA atau telepon ke pimpinan langsung, tetap dilampirkan evidennya surat sakitnya. Yang keempat, strategi untuk menegakkan disiplin. Pak Bombongan sudah berbagi pengalaman, tetap dilakukan langkah-langkah pendekatan untuk menegakkan disiplin, dipanggil, diingatkan, dibina. Kalau keterlaluan, baru di langkah-langkah tegas, tetap dilakukan teguran atau pernyataan tidak puas terhadap norma-norma yang sudah wajib diikuti. Dari Pak Wakil, luas, tegas, disertai dengan doa. Ya, itu langkah-langkah strategi untuk menegakkan disiplin. Baik, waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih atas atensi, masukannya. Mudah-mudahan pembinaan di awal tahun ini menjadi berkat bagi kita dan bisa melangkah lebih baik di kemudian hari. Saya selaku moderator mohon maaf manakala ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih kepada Ibu narasumber, kepada seluruhnya. Kita akhiri dengan aplaus yang panjangnya 3 menit. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber dan moderator yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda ditutupnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara ini menambah kompetensi bagi kita semua. Saya Soci selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.